Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Kita lanjut ya. Kemarin itu kita bahas tentang Allah. Wa idza qila laka man rabbuka, ya, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, jawabnya apa, Pak? Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabb jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwah. Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmatnya. Allah memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Dan dialah Allah satu-satunya sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rabb semesta alamnya, atau Rabbil Alamin. Di sini dijelaskan wa kullu man siwallahu alam wa ana wahidun min zalikal alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku termasuk bagian dari alam tersebut. Berarti alam dalam kurung apa? Makhluk. Ya. Ini akidah yang sangat kuat, Pak. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Berarti segala sesuatu selain Allah tidak berhak disembah. Udah, apapun, sebutkan apa? Matahari makhluk, bulan berhala, Nabi Isa makhluk, ya, tidak berhak disembah. Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya, wa idza qila laka bima 'arafta rabbak? Ditanya lagi lah pertanyaan lanjutan. Kalau ada yang bertanya kepadamu, bagaimana engkau mengenal Allah? Nah, ini biasanya pertanyaan orang ateis, ya. Karena Allah nggak kelihatan. Gimana kita meyakini keberadaan Allah, sedangkan Allah tidak bisa dilihat, gitu kan? Nah, maka jawabannya bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Itu semua makhluk Allah. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan, tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, ya. Wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara contoh makhluk-makhluk Allah adalah langit yang 7, bumi yang 7, ya, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 54. Ya, nanti dibuka sendiri, dibaca terjemahannya. Oke, jelas Pak ya? Jadi kita bisa meyakini keberadaan Allah itu dengan apa?
adanya alam semesta ini. Ya, sebagai contoh, saya pernah nyontohin di sini. Ini apa, Pak? Kertas. Ya. Percaya nggak Bapak kalau saya bilang kertas ini ada dengan sendirinya di sini? Nggak ada yang buat, nggak ada yang naruh, pokoknya tiba-tiba ada di sini. Percaya Bapak ucapan seperti itu? Tidak, ya. Karena kita diberikan akal itu dipakai buat mikir, kita meyakini sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Ya, ini diproses pabrik kan, dari pohon itu dibikin kertas, kemudian didistribusikan ke toko-toko. Nah, terakhir pasti ada yang naruh di sini nih, pasti. Kalau benda sekecil ini aja mewajibkan, melazimkan ada yang membuat, ada yang naruh, oke? Apalagi alam semesta ini, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Lihat bulan, bintang, matahari, benda-benda langit yang segitu besar-besarnya. Kenapa kok tidak bertabrakan? Ya, teratur kan? Beredar di orbitnya masing-masing. Ya, mungkin nggak mereka jalan sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada yang mengatur. Perhitungan sehari semalam kok 24 jam. 1 tahun kok 12 bulan. Iya enggak? 1 bulan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Siapa yang menentukan hitungan-hitungan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari zaman Nabi Nuh, perhitungan sehari 12 jam itu sudah berlaku. Gitu dan seterusnya. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini begitu di atas keteraturan semua itu Allah yang mengaturnya. War-Rabb huwal ma'bud, dan Ar-Rabb, nah ini harus dibedakan. Ada kata-kata ilah, ada kata-kata Rabb. Apa bedanya, Pak? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama aja. Terjemahnya apa? Tuhan, ya, sesembahan. Nah, tapi secara bahasa Arab Ar-Rabbu itu maknanya lebih ke rububiyah, yaitu kita meyakini Allah itu yang menciptakan, memelihara, ya, mengadakan alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, ke situ. Ya, lebih kemana? Rububiyah. Rububiyah itu apa, Pak? Lebih fokus ke perbuatan-perbuatan Allah. Kita meyakini Allah yang menciptakan alam semesta ini, mengadakan, memelihara, mengatur. Itu. Tapi al-ma'bud, ma'bud ini nama lainnya apa? Ma'luh. Ma'luh nama lainnya apa? Ilahun. Artinya apa? Yang disembah. Lebih ke perbuatan hamba. Kita menyembah Allah, kita sujud kepada Allah, niat ikhlas lillahi ta'ala, sedekah karena Allah, salat karena Allah. Itulah yang disebut ilah. Sampai sini paham, Pak? Itulah bedanya rububiyah sama uluhiyah. Kalau rububiyah lebih ke keyakinan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan hujan kecuali Allah. Ya, Allah yang menurunkan bala, musibah, Allah juga yang mengangkat musibah. Maka istighatsah, isti'adah, isti'anah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Rububiyah. Uluhiyah, semua ibadah yang kita kerjakan wajib niatnya lillahi ta'ala, termasuk kurban, umrah, haji, karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, di sini penulis mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Maksudnya begini, Pak. Keyakinan seseorang terhadap rububiyah itu punya kelaziman, dia harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Saya suruh minum 2 botol, Pak. Enggak apa-apa. Allahumma sqi man saqani. Lanjut ya. Keyakinan seseorang bahwa Allah itu esa dalam rububiyah
mewajibkan kita juga mentaatkan Allah dalam uluhiyah. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita meyakini Allah yang Maha menciptakan, maka kelazimannya apa? Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Gitu Pak. Ya. Kenapa ada orang meyakini Allah yang Maha menciptakan, dia malah menyembah selain Allah? Berarti kan udah belok itu tauhidnya. Na'udzubillah. Nih dalilnya nih. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 21 22. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Apa ini? Uluhiyah. Ya. Perbuatan hamba kan? Menyembah. Apa kata Allah? Rabb kalian siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yaitu Allah yang menciptakan kalian. Apa ini? Rububiyah. Tuh, di ayat ini ada uluhiyah, ada rububiyah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang menciptakan kalian dan yang telah menciptakan segala sesuatu sebelum kalian. Semua orang sebelum kalian Allah yang menciptakan. Supaya apa kita menyembah Allah? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa kepada Allah. Lanjutin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah juga zat yang menjadikan untuk kalian bumi firasya, hamparan. Ya. Gak usah bahas bumi bulat atau datar. Tanya ustadz lain aja. Saya kurang pintar ngejelasinnya. Tanya ustadz lain aja. Pokoknya saya terjemahin ini ayat ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah juga zat yang menjadikan bumi untuk kalian hamparan. Sehingga kita mudah beraktivitas. Alhamdulillah kan? Bayangin Pak, lihat di YouTube orang-orang yang tinggal di gunung. Susah nggak? Naik turun gunung susah kan? Alhamdulillah kita tinggal di dataran yang rata ini ya, hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah juga yang menurunkan air dari langit ya. Fa akhraja bihi minas samarat. Gara-gara hujan itu, dengan sebab hujan Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, rizqan lakum, rizki buat kalian. Bayangin Pak, kalau hujan itu bukan air. Seandainya hujan itu emas, ayo, tumbuh nggak tumbuhan? Alhamdulillah Allah takdirkan hujan itu hujan air. Alhamdulillah. Bapak mau hujan uang? Hah? Uang berlimpah di mana-mana, akhirnya uang nggak ada nilainya, nggak berharga. Akhirnya kelaparan di mana-mana karena makanan langka. Kesana nggak Pak kita? Alhamdulillah hujannya air. Alhamdulillah. Dengan sebab itu Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, ya kan? Bapak kepikiran nggak? Kenapa air laut asin? Kenapa nggak Allah jadikan air laut itu tawar aja semuanya? Hah? Alhamdulillah air laut asin Pak. Semua kotoran manusia itu dari got-got, dari kali ke laut kan semuanya jadi netral lagi, jadi nggak bau. Coba seandainya air laut itu tawar, kayak apa baunya kemana-mana? Virus di mana-mana, bener nggak Pak? Dan garam langka, bisa jadi jutaan mungkin harganya seandainya laut tidak asin. Allahu Akbar, nikmat itu Pak. Kita cari garam gampang, ya nggak? Alhamdulillah ya, murah Pak ya di sini garam ya. Masya Allah, itu nikmat itu Pak. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat tersebut ya. Kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, apa? Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Padahal kalian tahu. Apa ini maksudnya? Padahal kalian tahu berhala-berhala itu nggak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Padahal kalian tahu sesembahan-sesembahan selain Allah itu nggak bisa menciptakan, nggak bisa menurunkan hujan, ya nggak? Kenapa masih ngeyel menyembah selain Allah? Nah itu maksudnya, ya.
Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqul lil ibadah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang berhak diibadahi. Jadi itu konsekuensi kelaziman. Kalau seorang manusia meyakini Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, nggak ada pilihan lain kecuali manusia itu menyembah Allah. Karena segala sesuatu selain Allah apa, Pak? Makhluk. Makhluk nggak berhak disembah. Ya, hanya Allah yang berhak disembah. Nah, masuk kita ke uluhiyah nih, Pak. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, ya, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, ya, Allah disembah dengan cara ibadah tersebut, mislu al-Islam wal iman wal ihsan, ya. Ibadah tertinggi itu apa, Pak? Islam, iman, ihsan, ya. Syahadat ibadah bukan? Ibadah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qadar dan qadar. Ibadah bukan, Pak? Ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah hati. Ya, keyakinan-keyakinan seseorang, iman terhadap takdir, rukun iman itu juga termasuk ibadah. Yang paling tinggi lagi adalah ihsan. Jadi gini, Pak, tingkatan di dalam Islam itu ada berapa? Ada 3. Ini Nabi yang ngajarin, Pak. Islam, iman, ihsan. Setiap orang yang muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Oke? Tapi yang mukmin belum tentu ihsan. Ya. Muslim belum tentu mukmin, apalagi ihsan. Nah, dalilnya mana? Surah Al-Hujurat, Pak. Allah sendiri yang membedakan antara muslim dan mukmin. Allah yang membedakan Islam dengan iman. Al-Hujurat ayat berapa, Pak? 14. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab bilang apa? Kami telah beriman. Allah balas, qul lam tu'minu. Siapa yang bilang? Allah. Allah bilang, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah, kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah yang bilang, keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Kalian baru berislam. Gimana biar naik derajat keiman? Wa ituti'allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Orang itu bisa disebut mukmin kalau dia sudah murni mentaati Allah dan Rasulnya, tunduk patuh. Allah bilang apa kerjain, Rasul bilang apa kerjain. Allah larang apa tinggalin, Rasul larang apa tinggalin. Baru itu beriman. Sami'na wa ata'na. Kapan orang itu ke derajatnya muhsin? Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Luar biasa ini, Pak. Dia takbir Allahu Akbar seakan-akan melihat Allah. Kita nggak bisa, Pak. Yang bisa derajat ini hanya para nabi dan rasul. Kita derajatnya apa, Pak? Fa illam takun tara fa innahu yara. Kita itu ihsannya cuman sampai derajat merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah. Sampai situ derajat kita. Ya, kalau merasa melihat Allah itu derajatnya para nabi dan rasul, ya. Subhanallah. Wa minhu, dan di antara bentuk ibadah ad-du'a, al-khauf, wal-raja, wat-tawakkul, wal-raghbah, wal-rabah, wal-khusyu', wal-khasyah, wal-inaba, wal-isti'ana, wal-isti'aza, wal-istighatha, wal-zabh, wal-nadhr, wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha. Bentuk-bentuk ibadah yang lain apa, Pak? Doa. Doa, Pak. Doa itu sebesar-besar ibadah. Doa. Yang kedua, khauf. Khauf apa? Rasa takut. Raja,
berharap ya. Tawakal, raghbah. Raghbah apa, Pak? Raghbah juga berharap. Ya, tapi nanti ya, berharap dalam model lain. Rahbah takut juga, ya, cemas, khawatir dengan versi yang lain. Khusyuk apa, Pak? Ayo, kalau kita di kamusnya fokus. Tapi sebenarnya khusyuk itu merendahkan diri di hadapan Allah. Bapak mau khusyuk, ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukannya dipakai buat ibadah, malah dipakai buat mendurhakai Allah. La ilaha illallah. Enggak merasa rendahkah kita di hadapan Allah? Allah kasih nikmat, kita kurang amanah. Padahal kan kata Allah, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah. Al-Qasas ayat 77. Ya. Apa-apa yang Allah kasih kepadamu, pakai, ya, gunakan fasilitas itu untuk mencari negeri akhirat. Kita malah mencari apa? Mencari dunia, melampiaskan syahwatnya, nafsunya. Pakai apa? Nikmat yang Allah kasih. Allahu Akbar. Nggak malu tak? Nah, ingat ke situ, Pak. Sehingga kita semakin merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merasa apa? Kurang maksimal ketika beribadah kepada Allah. Rakaat pertama kita ingat apa? Rakaat kedua pikiran kita di mana? Rakaat ketiga pengen buru-buru selesai sholat. La haula wala quwata illa billah. Semakin kita merasa rendah di hadapan Allah. Kemudian khasyah. Siapa yang tahu khasyah artinya apa? Takut juga, tapi takut yang dibarengi dengan ilmu. Dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah. Pakai apa tadi? Khasyah kan? Yakhsha. Allah bilang apa? Min ibadihil ulama. Jadi kalau khauf itu semua hambanya Allah tingkatannya. Tapi kalau takutnya dibarengi ilmu, khasyah, yaitu ulama yang mengetahui keagungan Allah, bagaimana dahsyatnya derajat Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah di atas arsy. Itu takutnya dibarengi dengan ilmu. Sehingga semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini, Pak, tempat apa? Tempat ibadah, tempat zikir. Gak pantas meninggikan suara. Zikir kenceng-kenceng gak pantas, Pak. Baca Quran kenceng-kenceng di mana? Di masjid gak pantas. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi terjadi. Sahabat zikir saling meninggikan suara. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Innama tad'una as-sami', ya. Sesungguhnya kalian itu, ya, as-sami'ul qarib. Saya agak lupa lafaz hadisnya, ya. Sesungguhnya kalian itu bermunajat kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha dekat. Enggak usah teriak-teriak. Kalau berdoa enggak usah teriak-teriak, kalau zikir enggak usah teriak-teriak. Baca Quran enggak usah teriak-teriak. Ditegur sama Nabi dulu, ya, di masa sahabat. Kasihanilah dirimu. Kenapa kasihan? Kita teriak-teriak, zikir, doa, baca Quran, padahal Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi khasyah apa tadi, Pak? Takut yang dibarengi dengan ilmu, pengetahuan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah. Inabah apa, Pak? Kembali kepada Allah. Kalau orangnya namanya munib. Pernah dengar, Pak? Ada yang namanya munib. Bagus itu, Pak. Ya, itu sifatnya Nabi Ibrahim, munib. Tadi pagi saya bahas itu di Rakata, kajian ibu-ibu. Ya, munib artinya apa? Sering kembali kepada Allah. Namanya manusia itu tempatnya salah. Ya. Kelakuannya sering berbuat dosa. Maka kita wajib punya karakter apa? Munib. Apa munib tadi, Pak? Selalu kembali kepada Allah. Kapan waktu salah, cepet-cepet tobat, cepet-cepet balik. Ya, nanti syaitan memprovokasi. Datang syaitan, membisikkan apa di benak kita? Alah, taubat besok juga diulangi lagi. Supaya apa? Supaya manusia menunda taubat.
sehingga malakul maut datang dia belum taubat. Na'udzubillah. Yang benar adalah sebanyak apapun kita berbuat dosa, mengulangi dosa, terus taubat terus. Bikin dosa, taubat lagi, bikin dosa, terus minta ampun, istighfar, taubat terus. Sampai kapan? Sampai mati dalam keadaan bertaubat. Terus-terusan. Ya. Kita hidup di dunia udah berapa puluh tahun? Ya kan? Susah kan menghindar dari dosa? Terusin taubatnya, terusin istighfarnya. Sambil minta hidayah kepada Allah, minta tolong, ya Allah bantulah aku untuk bisa menjauhi maksiat. Sibukkanlah aku dalam ketaatan kepadamu. Nah, minta tolong kepada Allah. Ya, karena demi Allah kita nggak bisa meninggalkan maksiat, nggak bisa menghindar dari maksiat kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inabah ya Pak ya, selalu kembali kepada Allah. Ya, orang yang banyak kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya al-isti'anah. Nah, apa bedanya isti'anah dengan istighosah? Dua-duanya sama minta tolong, Pak. Istighosah minta tolong kepada Allah, isti'anah minta tolong kepada Allah. Bedanya apa, Pak? Iya, istighosah itu setelah itu ada yang mau masuk. Istighosah itu setelah terjadi. Kalau isti'anah sebelum. Contoh nih, contoh isti'anah. Kita minta sehat, minta dijaga oleh Allah, kita minta supaya Allah menjaga keluarga kita, minta dilapangkan rezekinya, ya kan? Itu isti'anah, Pak. Atau kita berdoa, anaknya nih besok tes masuk kerja atau tes masuk kuliah. Nah, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan anaknya, diterima, gitu ya. Dan seterusnya. Itu namanya isti'anah. Kalau istighosah setelah kejadian, contoh kemarin pandemi apa? Covid. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah angkatlah bala ini, angkatlah musibah ini. Nah, itu namanya istighosah. Dua-duanya wajib minta tolongnya kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, kapan kita boleh minta tolong kepada makhluk? Minta tolong sama makhluk syirik nggak? Bapak minta tolong ambilin air, syirik dah? Enggak kan? Minta tolong angkatin jemuran suaminya atau istrinya, syirik nggak? Enggak. Nah, berarti ada rumusnya, ya. Syarat boleh minta tolong kepada makhluk itu harus menghadirkan 3 syarat. Yang pertama hadir, yang kedua qadir, yang ketiga apa? Nah, hadir, qadir, hayyun. Ya. Hayyun dulu deh kita bahas. Yang pertama makhluknya itu wajib masih hidup. Kalau minta ke orang mati baru bisa syirik. Ya. Yang pertama makhluknya harus apa? Hidup. Ya. Yang kedua, berarti minta kepada benda mati termasuk syirik. Ya. Yang pertama makhluknya hidup, yang kedua mampu, qadir. Ya. Mampu melakukan hal tersebut. Berarti kalau kita minta ke manusia, minta apa? Menahan hujan, jatuh syirik. Manusia mampu nggak menahan hujan? Tidak, nah, jatuhnya syirik nanti. Jadi boleh minta bantuan kepada manusia selama manusia itu mampu melakukan bantuan tersebut. Hidup, mampu. Yang ketiga apa? Hadir. Manusianya harus hadir. Hadir ini bisa dikiaskan, ya kita bisa komunikasi, ya kan sekarang kan sudah canggih ya teknologi ya. Misalnya orangnya ada di luar negeri ya, misalnya bapak minjem barang dia lah, barangnya ada di sini, ya telepon atau WA, Pak itu apa sepedanya di rumah yang nggak kepake saya pinjam boleh nggak? Orangnya ada di luar negeri, boleh? Boleh. Nah, itu nggak syirik. Nah, syirik itu ketika 3 hal ini salah satunya nggak ada, bisa jatuh kepada kesyirikannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian berikutnya isti'azah. Apa isti'azah, Pak? Memohon perlindungan. Bismillah. Alhamdulillah. Isti'azah apa artinya, Pak?
Memohon perlindungan wajib kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nih, dulu nih kebiasaan orang tua dulu ya. Dulu banget dah. Baheula ya. Apa artinya baheula? Bengen, nah, bengen. Kita dengar orang tua kita dulu itu kalau rasa takut datang biasanya lewat pohon angker, pohon gede. Kalau nggak rumah yang kosong udah lama nggak dihuni. Dia bilang apa? Bah, putumu numpang lewat. Ya, gitu kan? Penunggu. Ya, dia izinnya sama apa? Sama penunggu tempat itu. Nggak kebayang dulu pas bilang gitu, Mbak putumu numpang lewat. Dijawab, monggole. Nggak jadi lewat. Jadi lewat nggak? Nggak jadi. Siapa ini yang jawabnya? Masuk klakson itu. Klakson itu innamal a'malu binniyat. Kalau bapak ngelaksonnya karena takut sama penunggu itu jadi syirik. Tapi kalau klakson khawatir ada orang di jalan nyebrang sembarangan, itu beda, lain cerita. Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Saya jadi ingat sesuatu. Kayak contoh, ada yang nanya kemarin di kajian, nanya begini Pak, kalau kita mendaki gunung dilarang pakai baju hijau. Nah, ada aturannya tuh, dilarang pakai baju hijau. Syirik apa enggak? Tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini pakai baju hijau jadi sial, diganggu penghuni gunung itu ya syirik. Tapi kalau untuk maslahat, punten ya, punten. Contohnya apa? Di pantai selatan, Nyi Roro Kidul, katanya nggak boleh pakai baju hijau, oke? Kalau dia meyakini kesialan, saya pakai baju hijau bakal diambil mantu sama Nyi Roro Kidul misalnya, belum tentu juga ya. Nah, itu jadi syirik. Tapi subhanallah dari Basarnas ya, yang suka tanggap bencana alam itu apa? Basarnas ya. Ternyata itu ada ilmunya Pak. Kalau mendaki gunung pakai baju hijau itu menyulitkan pencarian korban karena samar dengan daun pohon. Nah itu nggak syirik Pak. Menghindari kejadian seperti itu. Termasuk di pantai selatan kan laut itu yang dangkal sini kalau dari atas kelihatan hijau kan? Susah Basarnas nyari kalau pakai pakaian hijau. Itu tidak syirik. Nah, jadi lihat keyakinannya. Sampai sini paham Pak? Ya, lihat keyakinannya. Kalau dia meyakini pakai baju hijau itu sial, jadi syirik. Tapi kalau keyakinannya bukan seperti itu, ya khawatir terjadi apa-apa, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa, susah nyarinya Basarnas itu, karena hijau itu membaur dengan lingkungan. Kalau di gunung membaur sama pohon, sama daun. Kalau di laut membaur sama warna laut. Kalau dilihat dari atas gitu, gitu Pak ya. Jadi lihat niatnya, lihat keyakinannya. Sama juga klakson juga tadi. Niatnya apa? Di tikungan Bapak klakson wajar. Khawatir ada orang nyebrang atau nikung ngumpet-ngumpet kan? Nah, atau kalau sebenarnya malam mainnya cahaya Pak ya? Ya lampu tembak itu harus sebenarnya ke situ. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang benar kita sudah belajar agama, sudah pengajian. Kapanpun rasa takut itu datang, ta'awuz, isti'adzah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Kalau isti'adzahnya buat anak kecil, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah, dan seterusnya gitu. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab boleh bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, lindungilah anakku dari segala macam kejahatan. Ya Allah, lindungilah anakku dari kejahatan jin, sihir, dukun. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Ya, biasakan mulai sekarang dan seterusnya. Kalau sakit jangan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ya, pegang
area yang sakit tadi, misalnya anaknya sakit ya, dipegang kepalanya atau badannya, dibacakan surah Al-Fatihah sambil minta kesembuhan kepada Allah ya. Itu salah satu penggambaran tawakal kita kepada Allah. Jangan sakit sedikit langsung obat, sakit sedikit apa? Rumah sakit sedikit ke bidan di sana. Jangan, coba dibiasakan kita minta dulu kepada Allah. Itu adalah perwujudan tawakal kita kepada Allah SWT. Saya kemarin sakit kepala, Pak. Alhamdulillah nggak minum obat apa-apa. Tahu sembuhnya apa? Minum kopi, Pak. Itu udah ketagihan. Ya minta juga kepada Allah ya. Ya minta kesembuhan kepada Allah, tapi apa? Usahanya minum kopi. Alhamdulillah manjur. Nah, obat itu kalau cocok sembuh, Pak. Benar. Obat kalau cocok sembuh. Nah, coba nih kalau Bapak lagi pilek, lagi apa? Pilek ya, meler terus tuh hidung. Makan bakso yang pedas, Pak. Bismillah, minta kesembuhan kepada Allah. Enak nggak obatnya, Pak? Enak, cobain. Ya. Nah, jadi obat itu kalau cocok sembuh, alhamdulillah. Pernah nggak? Kenapa, Pak? Berarti termasuk kita meruqyah diri sendiri. Iya, meruqyah diri sendiri. Sebaik-baik ruqyah itu meruqyah diri sendiri. Ya, pernah kan Bapak bawa anaknya ke apa? Puskesmas atau ke bidannya, udah dikasih resep, obatnya belum sempat diminum, anaknya sembuh. Betul nggak? Nah, jadi Bapak ke apa sih namanya itu? Bidan itu nyeriat doang. Bapak udah usaha. Subhanallah, doa Bapak lebih kuat daripada obatnya. Ya enggak? Dari rumah pergi ke rumah sakit itu kan sudah berharap yang tinggi kepada Allah kan. Ya Allah, anak saya, ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Ternyata doa Bapak diijabah oleh Allah sebelum anaknya minum obat. Ya enggak? Nah, itulah hebatnya tauhid itu seperti itu. Ya alhamdulillah enggak butuh minum obat, anak kita sembuh. Betul enggak? Nah, berapa botol itu anak obat sampai expired kan? Alhamdulillah, nggak usah minum obat. Kan tujuan utamanya apa? Allah kasih kesembuhan, Masya Allah. Makanya ada tuh satu rumah sakit nulisin ayat ya, surah Asy-Syu'ara. Itu kalamnya Nabi Ibrahim itu, Pak. Ya, Allah abadikan di surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apa artinya, Pak? Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Di rumah sakit itu, Pak, ditempel. Ya Allah, bagus itu. Ya, supaya pasiennya tidak bergantung kepada obat, tidak bergantung kepada dokter. Ya, nomor 1, minta kesembuhan kepada Allah. Dokter itu hanya berbagi pengalaman, Pak. Kemarin ada pasien datang sakitnya ini, didiagnosa, dikasih obat ini cocok. Iya enggak? Nah, pengalaman itu dipakai lagi buat pasien yang lain. Hanya seperti itu, sebatas itu doang, Pak. Dokter berbagi pengalaman, ilmu kedokteran yang selama ini dia pelajari, itu doang. Yang nyembuhin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dengar ucapannya dokter. Dokter itu bilang begini, sebenarnya nggak ada obat itu yang nyembuhin. Obat-obat yang dikasih dokter itu hanya meringankan. Apa bahasa lainnya? Hanya apa? Meringankan ya? Nggak menyembuhkan gitu. Nggak ada satu dokter yang bilang obat ini menyembuhkan penyakit ini. Enggak. Hanya mencegah, meringankan rasa sakit. Benar nggak? Nah, lagi-lagi orang Islam punya keyakinan hanya Allah yang maha menyembuhkan. Nah, kalau sudah yang jelas dalilnya, seperti apa? Air Zam-Zam, obat segala penyakit. Bismillah, Pak. Karena Nabi yang bilang. Ya, Nabi berucap berdasarkan apa? Wahyu. Apalagi, Pak? Habatus sauda. Apalagi? Kurma ajwa. Orang yang makan kurma ajwa di pagi hari 7 butir, hari itu aman dari sihir, nggak mempan di sihir. Saya bukan lagi jualan, Pak ya. Enggak, saya enggak jualan kurma. Ya, silakan beli di mana aja. Kurma aja 7 butir. Subhanallah, saya bandingin kurma ada sukari, majol, ajwa ya. Paling enak kurma ajwa, Pak. Ya, di mulut itu enggak enak ya. Cobain nih, Pak.
ya. Tapi saya nggak jualan. Nggak boleh juga jualan di masjid ya. Ah, itu ada dalilnya, Pak. Ya. Terus boleh nggak air di ruqyah diminum? Boleh, silakan. Makanya yang bagus itu Bapak baca Quran ngaji ya, sambil siapin air. Padahal kan niatnya haus ya. Kalau haus minum kan. Tanpa Bapak sadari, Bapak membacakan Al-Quran itu ke airnya. Ngaji 2 lembar haus, minum. Masya Allah, sehat Bapak. Ya kan? Subhanallah. Itu salah satu metode ruqyah. Silakan. Kemudian wazzabah. Zabah apa Pak? Menyembelih. Menyembelih itu ibadah Pak. Ibadah. Wajib menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan. Kenapa daging kurban atau bagian dari hewan kurban tidak boleh dijual? Kenapa Pak? Ada yang bisa jawab? Karena seseorang ketika berkurban, dia sedang melakukan ibadah persembahan. Persembahan untuk siapa? Untuk Allah. Ketika seseorang berkurban, maka hewan kurban itu murni sudah diberikan kepada Allah. Oke, alhamdulillah Allah kasih kebolehan sahibul kurban boleh makan bagian dari daging kurban itu. Itu Allah yang mengizinkan. Nah, kemudian sebagiannya disedekahkan, sebagiannya dihadiahkan. Itulah alasan. Ini bukan ucapan saya Pak. Ini ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi sore saya baca. Ya. Sebabnya itu Pak, kenapa? Kalau kita menjual bagian dari hewan kurban, berarti kita menjual yang bukan hak kita. Itu udah milik Allah murni. Paham Pak? Itulah alasannya kita tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban kita. Karena kita murni Pak, lillahi ta'ala. Orang yang kurban lillahi ta'ala itu persembahan untuk Allah. Nah, tapi Allah kan menyebarkan manfaat untuk manusia kan. Akhirnya hewan yang kurban tadi jangan sampai terbuang sia-sia. Alhamdulillah Allah bolehkan sebagian dimakan sahibul kurban, sebagian disedekahkan, sebagian dikasih hadiah. Memang punten nih, saya bahas sedikit ya. Memang khilaf di kalangan ulama tentang kebolehan menjual kulit hewan ya atau kepala di apa aja ya. Kalau menjual itu dengan niat nanti hasil penjualannya disedekahkan lagi ke orang lain, bukan buat sendiri ya. Memang jumhur ulama kebanyakan mengharamkan mutlak, nggak boleh dijual, oke? Tapi ada beberapa ulama, diantaranya pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah juga ya, sebagian ulama Syafi'iyah, boleh kulit itu dijual kalau hasil penjualannya disedekahkan lagi, karena tidak keluar dari tujuan. Tujuan kurban tadi kan dimakan sendiri, disedekahkan, dihadiahkan. Karena kan realitanya nggak mungkin kulit dibagikan, dikasih ke orang miskin, bener nggak? Nah, belum tentu diolah, kebuang sia-sia, ya nggak? Ada pendapat ulama yang boleh kulit itu dijual dengan syarat apa? Hasil penjualannya disedekahkan. Bukan masuk masjid Pak ya. Ini jangan sembarangan juga panitia. Kulit hewan dapat sekian juta, wah sayang ini, akhirnya masuk kas masjid. Nah itu nggak boleh juga. Yang boleh itu diapain Pak tadi? Disedekahkan boleh. Walaupun yang paling aman ya, kulit itu tetap dibagikan ke orang miskin. Kalau sudah dibagikan kan terserah sama orang yang dapat kulit itu, dijual lagi boleh tidak? Boleh, itu yang paling aman gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu namanya memaksimalkan ya. Ya, syaratnya apa tadi kalau terpaksa dijual kulitnya? Hasil penjualannya tetap disedekahkan, disalurkan ke yang berhak menerima kurban. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.